فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sahabat Ramadan rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami untuk melanjutkan beberapa nasihat-nasihat dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para ulama kita, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan yaitu beberapa perkataan para ulama berkaitan dengan 3 kelezatan atau kebahagiaan yang mana hal tersebut pernah disampaikan oleh beberapa ulama-ulama salaf, bahwasanya raihlah kelezatan dan kebahagiaan pada 3 hal. Nah, jika engkau mampu mendapatkannya, mampu melakukan ketiga hal tersebut, maka berbahagialah. Namun jikalau kita belum mampu atau tidak mendapatkan ketiga kelezatan tersebut, maka sungguh kita menjadi orang yang sangat merugi. Apa ketiga kelezatan dan kebahagiaan tersebut yang disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu rahimahullahu ta'ala jami'an? Yang pertama yaitu sholat yang kita tunaikan. Tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang sudah sepantasnya menjaga kewajiban sholat 5 waktu kita. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menunaikan sholat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketenangan, mampu mengistirahatkan jiwa dan raganya di dalam sholat-sholat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat sekalian, sholat yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar sholat 5 waktu kita, namun kita juga perlu menambah dengan sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Sebagaimana sholat-sholat yang kita tunaikan tersebut, entah itu sholat yang wajib maupun sholat-sholat sunnah, insya Allah bisa menambah kekuatan jiwa dan raga kita, hingga kita bisa merasakan kebahagiaan, sehingga kita menjadikan sholat-sholat yang kita tunaikan tersebut menjadi suatu kelezatan tersendiri bagi jiwa dan raga kita. Itu kelezatan dan kebahagiaan yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kelezatan dan kebahagiaan yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, tentunya mengingat akan segala kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat akan seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mentadabburi ayat-ayatnya, dengan entah itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyahnya, insya Allah bisa menenangkan jiwa kita, bisa menambah keyakinan kita, ketawakkalan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga jiwa dan jasad kita bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lebih tenang untuk menghadapi segala ujian, cobaan di kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina amanu tatma'inna qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'inna qulub. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, ya, itu mampu menenangkan hati-hatinya dengan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, bukankah zikrullah itu mampu menenangkan hati-hati kita? Oleh karenanya, zikir kepada Allah ini menjadi suatu kelezatan dan kebahagiaan bagi seorang muslim. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu tilawatil Quran. Ya, memperbanyak tilawah Al-Quran kita, membaca Al-Quranul Karim. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Bukankah Al-Quran itu diturunkan bagi orang-orang yang beriman sebagai syifa, obat bagi jiwa dan jasadnya, dan juga sebagai rahmat, penenang bagi jiwanya. Oleh karenanya, ini merupakan suatu kelezatan dan kebahagiaan bagi seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, untuk senantiasa memperbanyak bacaan-bacaan Al-Qur'annya sambil dia mentadabburi atau bahkan menghafalkannya. Karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim merupakan kalamullah yang di dalamnya tidak ada keraguan, yang di dalamnya tidak ada kesia-siaan. Oleh karenanya, sahabat Ramadan rahimakumullah ta'ala, semoga kita bisa betul-betul meraih ketiga kelezatan dan kebahagiaan yang ada di dunia ini yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah zikir, dan yang ketiga adalah memperbanyak tilawatil Quran kita. Sekira ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu diberikan keistiqomahan hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rabbal alamin. فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان.